nggak ketemu, tapi kita bisa bertemu sekarang ini ya. Iya. Secara tidak langsung. Oke, kita akan mulai. Hari ini kita akan merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus telah mati buat kita. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita hari ini. Kakak ajak semuanya lipat tangan, Lipat tangan, tutup mata, tutup mata. dan kita akan berdoa. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat kebaikan Tuhan. buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati Kau sudah mati menebus dosa kami semua. menebus dosa kami semua. Saat ini Saat ini kami mau memuji memuji dan menyembah Engkau, menyembah Engkau karena kami mengasihi Engkau. karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, sudah berdoa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menyanyikan satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Dengan sungguh-sungguh kita akan menyanyikan lagu ini ya. Katakan Bapa, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan, tak satu kuasa, tak satu
setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjadi Bapa kami yang sangat menyayangi kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan lebih lagi, kami mau bersuka cita, menyanyikan lagu pujian, menari bersorak buat Engkau, karena kami mengasihi Tuhan. Berikan kami roh sukacitamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan? Saya. Sebelum kita memuji Tuhan, Kak Amsal mau kasih pertanyaan buat adik-adik semua. Apa sama itu? Kak Gloria juga. Tahu ndak apa bedanya iblis sama Tuhan Yesus? Apa coba Kak Gloria? Kakak tahu kalau iblis itu adalah musuh kita. Oh, Bener gak? betul. Iblis itu musuh kita. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan itu adalah juru selamat kita. wow, Tuhan Yesus itu juru selamat kita. Oh ya, ngomong-ngomong, kita ini nggak sendirian loh Kak. Betul. Kita ada kakak yang main gitar. Kalau gitu kenalkan ya Kak ya. Ya, namanya Kak Tania ya. Ayo adik-adik panggil namanya Kak Tania gitu ya. 1, 2, 3. Kak Tania. Kurang keras adik-adik. Ayo sekali lagi yang lebih Kamu keras lagi ya. masuk. Iya. 1, 2, 3. Kak Tania. Hai adik-adik. Ya, Kak Tania ini yang melayani bermain gitar. Betul sekali Kak Amsal. Yuk, kita mau belajar bersama-sama. Kita mau pujikan siapa sih itu iblis itu ya. Dan siapa itu Tuhan Yesus. Siapa adik-adik? Mari bangkit berdiri. Kita tepuk tangan bersama-sama. Siap, 1, 2, 3. Iblis Itu musuh kita. dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Iblis Itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Sekarang kita mau mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Siap? Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota. Dengan darahnya yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Tepuk tangan. Oke adik-adik masih semangat memuji Tuhan. Kakaknya Kamsel dan Kak Gloria di sini juga masih semangat memuji Tuhan. Benar ya Kak? Benar dong. Oke, adik-adik tahu Tuhan Yesus itu mati di kayu disalib itu buat Kita. karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita semua. Iya. Mengasihi Kak Tania, mengasihi Kamsel dan adik-adik semuanya. Kita akan menyanyikan satu pujian, tanda paku di kaki dan tangan. Adik-adik belajar ya. Siap. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua,
disalib karena cinta saya. Tunjuk temennya. Kamu cinta Semua Yesus disalib karena cinta saya. Dosa dihapuskan. Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya. cinta Kamu cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Dosa dihapuskan. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan adik-adik duduk kembali. Kak Tania, Kak Gloria. Kak Tania dan Kak Gloria cinta Tuhan Yesus enggak? Pastinya, Kak. Cinta dong. Kak Tania dan Kak Gloria cinta sama Tuhan Yesus. Gimana adik-adik semua? Cinta sama Tuhan Yesus enggak? Pastinya cinta ya. Yuk, sekarang kita mau tutup mata. Taruh tangan kananmu di dada. Ya, bersama-sama. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus, ku cinta Yesus. Siap semuanya ya? Dengan sungguh-sungguh kita mau katakan kepada Tuhan, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. aku cinta Yesus. karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. sekali lagi ku cinta Yesus. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. cinta Yesus. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekarang coba adik-adik sendiri dengan suara lembut katakan kepada Tuhan, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari semua yang mencintai Tuhan Yesus, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mencintai mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami rindu Kami rindu untuk untuk dapat melakukan firman-Mu. firman-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajari kami ajari kami untuk kami untuk kami dapat dapat duduk tenang, duduk tenang, mendengarkan mendengarkan dan melakukan melakukan firman Tuhan. firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita berjumpa lagi ya setelah sudah sekian lama kita tidak ketemu di gereja ya, mungkin sekitar 3 minggu. Tapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik, meskipun kita ada di rumah masing-masing ya. Kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan Yesuslah sumber sukacita kita. Dan hari ini kita dalam rangka merayakan Jumat Agung, kita juga mau belajar firman Tuhan terkait kisah dari Musa dan bangsa Israel ya adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Paskah di Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama itu adalah kisah-kisah di Alkitab sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi berbeda dengan Paskah yang biasanya kita rayakan ya. Kalau Paskah yang biasanya kita rayakan itu kan kita memperingati kebangkitan dari Tuhan Yesus ya, seperti itu. Tapi Paskah di Perjanjian Lama ini kejadiannya adalah saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, seperti itu ya. Nah, sekarang ayat bacaan kita ada di Keluaran pasal 7 sampai 12 adik-adik. Jadi nanti kalau adik-adik punya waktu yang lebih, adik-adik baca ya di rumah ayatnya yang lengkap ya. Buka, kalau ada sudah siap Alkitab, adik-adik bisa buka Alkitabnya di Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab Perjanjian Lama ya adik-adik, kitab kedua setelah Kejadian. Jadi habis Kejadian terus ada Keluaran. Keluaran di pasal yang ke-7 ya. Ayat bacaan kita ada di Keluaran pasal ke-7 ayat 14 ya. Ayat 14 di situ ada tulah pertama sampai dengan nanti kita baca ayat bacaannya sampai di Keluaran pasal 12 tentang perayaan Paskah, judul perikopnya. Tapi hari ini Kak Cynthia tidak menjelaskan detail semuanya karena nanti waktunya sangat panjang ya adik-adik. Nah, Kak Cynthia ceritakan singkatnya saja. Jadi di Keluaran pasal 7 itu mengisahkan bahwa bangsa Israel itu tinggal sebagai tawanan di negara Mesir, di tanah Mesir. Jadi mereka di sana ditawan, mereka nggak bisa pergi keluar dari Mesir. Nah, pada saat itu yang memimpin adalah Raja Firaun. Raja Firaun. Siapa adik-adik yang memimpin negara Mesir? Raja Firaun ya. Nah, saat itu Musa itu dipilih oleh Tuhan ya menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Seperti itu. Nah, Musa ini contohnya Musa ya. Musa itu menghadap kepada Raja Firaun adik-adik. Jadi ini Musa, ini Raja Firaun. Nah, Musa berkata sama Firaun, "Raja, aku mendapatkan firman dari Tuhan bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir karena mereka harus beribadah kepada Allahku, pada Tuhanku." Ya, seperti itu. Tapi ternyata Raja Firaun tidak mau adik-adik. Dia membalas, dia berkata kepada Musa begini, Tidak bisa Musa. Bangsa Israel tidak bisa keluar dari Mesir. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi Raja Firaun melarang bangsa Israel keluar dari Mesir ya. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Musa dan melepaskan 10 tulah adik-adik. Ada berapa? 10 tulah. Jadi tulah ini adalah hukuman untuk bangsa Mesir karena tidak mau melepaskan bangsa Israel. Seperti itu adik-adik. Nah, apa saja ya tulahnya, hukumannya? Nah, kita baca di Keluaran pasal 7. Di Keluaran pasal 7, tulah pertama adalah air menjadi darah. Ya. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Jadi seluruh air yang ada di sungai Nil, air yang ada di selokan, air dimanapun adik-adik, itu semuanya menjadi darah. Jadi Tuhan melepaskan hukuman kepada bangsa Mesir seperti itu. Tapi kemudian Musa menghadap lagi adik-adik kepada Raja Firaun.
Dia bilang sama Raja Firaun begini, "Raja, lihatlah itu, air semuanya sudah menjadi darah." Tapi Firaun tetap ngotot, adik-adik, tetap ngotot, dia tetap ngotot. Ah, itu mah ahli-ahli nujumku juga bisa berbuat seperti itu. Mereka juga bisa mengubah air menjadi darah. Seperti itu, adik-adik. Dan akhirnya Raja Firaun tetap saja tidak mau melepaskan bangsa Israel dari Mesir, adik-adik. Akhirnya sampai Allah mengeluarkan tulah yang kedua, ya. Tulah yang kedua ada di pasal yang ke-8, adik-adik. Ada katak. Wah, katak ini adik-adik. Ini gambarnya ya, adik-adik. Nah, kakak lanjutkan ya adik-adik. Tadi adik-adik sudah melihat gambar katak. Jadi itu adalah hukuman kedua yang dilepaskan ya. Jadi seluruh bangsa Mesir dikelilingi oleh katak, adik-adik. Kataknya ada di sungai, ada di selokan, semuanya. Bahkan sampai hinggap di tubuh-tubuh manusia ya adik-adik. Tapi tetap aja adik-adik, Raja Firaun tetap ngotot, tidak memperbolehkan. Tidak bisa bangsa Israel tidak bisa keluar dari Mesir. Akhirnya sampai Allah melepaskan tulah yang ketiga, bahkan sampai tulah yang ke-9 adik-adik. Bangsa Mesir, yaitu yang dipimpin oleh Raja Firaun, tidak mau melepaskan bangsa Israel ya. Kita bahas sekarang tulah ketiga. Tulah ketiga adalah nyamuk, adik-adik. Jadi bangsa Mesir dikelilingi oleh nyamuk di mana-mana. Aduh, semuanya digigitin nyamuk, adik-adik. Waduh, seperti ini gambarnya, adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah melihat gambar ya. Nyamuk-nyamuk ada mengelilingi mereka semua. Tapi tetap Raja Firaun ngotot. Akhirnya Allah melepaskan tulah yang keempat. Wah, tulah keempat apa ya adik-adik? Tulah keempat ada di Keluaran pasal yang ke-8 ayat ke-20 adik-adik. Di situ tulah keempat adalah lalat pikat. Ada lalat pikat adik-adik. Lalat pikat, lalat yang besar-besar itu adik-adik mengelilingi rumah mereka. Bahkan di kerajaan Mesir juga ada dipenuhi lalat, di sungai-sungai semuanya adik-adik dikelilingi lalat. Tapi tetap adik-adik Raja Firaun mengeraskan hatinya. Tidak boleh bangsa Israel tidak boleh keluar dari tanah Mesir. Sekarang kita lanjut ke tulah yang kelima. Tulah yang kelima adalah penyakit sampar pada ternak adik-adik. Kalau adik-adik baca, nanti adik-adik buka di Keluaran pasal 9. Pasal 9, di situ ada penyakit sampar. Jadi seluruh hewan-hewan ternak dari orang-orang Mesir, hewan-hewan ternak apa aja yuk? Ada kuda, ada kambing, ada apa lagi? Ada domba, ada sapi, kerbau, semuanya kena penyakit sampar adik-adik. Jadi mereka hewan-hewan milik orang-orang Mesir semuanya mati kena penyakit itu adik-adik. Waduh. Tapi ajaibnya adik-adik, tidak satu pun hewan milik orang Israel itu yang mati. Jadi cuman bangsa Mesir aja yang hewan ternaknya mati adik-adik. Nah adik-adik, setelah tadi tulah yang kelima, adik-adik lihat kan gambarnya ada penyakit sampar. Sekarang ada tulah yang keenam adik-adik, penyakit bara. Nah bedanya penyakit bara ini menimpa orang-orang, menimpa manusia adik-adik. Nah penyakit bara ini ada gelembung-gelembung di kulitnya manusia semuanya. Ada di kepala, di muka, ada di tangan, di punggung, di dada. Aduh, semuanya ada gelembung-gelembung adik-adik. Nah meskipun mereka sudah kena penyakit bara adik-adik, tetap saja Raja Firaun mengeraskan hatinya. Tidak boleh bangsa Israel tidak boleh keluar dari Mesir. Akhirnya keluar tulah yang keberapa adik-adik? Ke-7. Ada hujan es. Aduh, bukan seperti salju ya adik-adik. Ini hujan esnya itu lebih ekstrim adik-adik, lebih parah ya adik-adik. Aduh, jadi
keluar es batu kayak begitu adik-adik, dan itu menimpa kepala mereka, bahkan salju, bongkahan-bongkahan yang besar juga adik-adik. Jadi mereka semuanya kedinginan, banyak yang mati adik-adik, orang-orang Mesir pada saat itu. Nah, meskipun tulah ke-7 yaitu hujan es, Raja Firaun tetap ngotot, tidak. Aduh, akhirnya ada tulah ke-8 yang dilepaskan untuk bangsa Mesir. Tulah ke-8 adalah hewan adik-adik. Setelah tadi ada katak, ada nyamuk, ada lalat. Sekarang tulah ke-8 ada belalang. Waduh, semua belalang mengelilingi wilayah Mesir adik-adik. Meskipun begitu, Raja Firaun tetap saja dia tidak mau melepaskan bangsa Israel lagi. Sekarang kita lanjutkan ke tulah ke-9 adik-adik. Setelah tadi belalang, tulah ke-9 adalah gelap gulita. Nah, ini Kak Cynthia nggak usah pakai gambar adik-adik. Gelap gulita menyelimuti langitnya Mesir adik-adik. Coba adik-adik bayangkan sekarang semuanya tutup mata. Nah, seperti itu. Meskipun mereka membuka matanya, bahkan sampai pakai matanya sudah mendelik adik-adik, matanya sudah besar, tetap gelap di mana-mana adik-adik. Langitnya dipenuhi dengan kegelapan, tapi tetap adik-adik, Raja Firaun tetap keras hatinya. Tidak boleh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wah, sampai akhirnya ini adik-adik, tulah ke-10 dikeluarkan adik-adik. Dan tulah ke-10 ini adalah tulah yang paling berat, hukuman paling berat. Ya, kalau adik-adik baca di pasal ke-11 ya, pasal ke-11, tulah ke-10 itu diberitahukan. Ya, di situ itu menerangkan bahwa anak-anak sulung dari orang-orang Mesir akan mati semuanya adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, lalu bagaimana ya membedakan anak sulung orang Israel dan anak sulung orang Mesir? Nah, ternyata ada hal-hal yang harus ditaati sama orang Israel pada saat itu supaya mereka bisa lepas dari maut adik-adik. Nah, itulah yang dikatakan sebagai perayaan Paskah di Perjanjian Lama. Nah, sekarang Kak Cynthia akan melanjutkan ya tentang tulah ke-10 dan perayaan Paskah pada Perjanjian Lama itu sendiri. Nah, pada saat itu ketika tulah ke-10 dilepaskan adik-adik, maka Allah melepaskan malaikat maut untuk mencabut nyawa anak-anak sulung dari orang Mesir adik-adik. Jadi semua anak sulung itu mati, termasuk anak sulungnya Raja Firaun. Jadi Raja Firaun sangat sedih adik-adik pada waktu itu. Dan akhirnya nih Raja Firaun melepaskan bangsa Israel ya. Nah, tapi kita simak bagaimana ya ajaibnya Tuhan bisa melepaskan bangsa Israel supaya tidak kena tulah maut dari anak sulung itu. Nah, ternyata ada serentetan yang harus mereka kerjakan dan mereka harus taat. Nah, di situ ada perayaan Paskah adik-adik. Coba kita baca di Keluaran pasal yang ke-12. Judul perikopnya adalah tentang perayaan Paskah. Nah, di situ menerangkan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, kita langsung baca ayat yang ketiga adik-adik, ayat ketiga B. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi untuk satu keluarga itu seekor anak domba. Mereka harus persembahkan anak domba untuk satu keluarga. Ya, seperti itu. Tapi di ayat yang keempat ada lagi tambahan, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, jadi misalnya anggotanya cuma 2 ya, itu kalau terlalu kecil, mereka boleh share sama tetangganya yang juga tetangganya yang terdekat dan keluarganya juga kecil. Nah, itu mereka bisa mempersembahkan seekor anak domba. Tapi adik-adik, anak dombanya ini ada aturannya loh adik-adik. Jadi tidak boleh sembarangan pilih yang jelek, pilih yang cacat, biar murah gitu, nggak boleh adik-adik. Jadi ada aturannya. Di ayat yang kelima, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Ya, kamu boleh ambil dari domba atau dari kambing adik-adik. Jadi seperti itu. Ya adik-adik.
tidak boleh cacat, harus bisa jalan dengan sehat. Jadi ada aturannya. Nah, bahkan selain mereka harus mempersembahkan anak domba, pada saat itu orang Mesir juga harus memakan roti yang tidak beragi. Jadi rotinya tidak boleh yang roti beragi adik-adik. Jadi harus roti yang tidak beragi. Kita lanjut ya adik-adik. Nah, setelah mereka menyiapkan domba, nah dombanya ini, seekor anak domba tadi disembeli adik-adik. Nanti kalau adik-adik baca lagi ya di ayat yang ke-6, ke-7 ya, di situ ada aturannya. Dombanya ini harus disembeli. Kemudian setelahnya dombanya disembeli, darahnya harus diambil sedikit adik-adik, darah dari domba itu. Dan darah domba itu adik-adik harus dioleskan di pintu adik-adik. Di pintu rumahnya mereka. Di ambang pintu, di atas, di samping-samping, kanan kiri juga dioleskan sedikit. Seperti itu. Dan orang Israel harus berdiam di dalam rumah pada saat itu. Harus berdiam di dalam rumah, pintunya dikunci, ditutup, kemudian yaitu sudah diolesi dengan darah domba. Nah, sehingga pada saat malaikat maut keluar, Allah melepaskan hukuman, ya, rumah-rumah orang Israel tidak ada yang kena maut itu adik-adik. Karena mereka sudah ada korban domba dan ada darah domba, ya, yang menandai dan membebaskan mereka dari roh maut adik-adik. Nah, sebetulnya kalau kita perhitungkan, kita perhatikan adik-adik. Nah, ada korban yang harus diberikan supaya bangsa Israel bisa lepas dari jerat maut adik-adik. Dan korbannya adalah domba. Nah, ini kalau kita perhatikan dengan perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus lahir, korban domba ini digenapi dari kematian Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus ini menjadi korban yang sejati untuk kita semua. Kita yang semestinya berdosa, kita yang mestinya dihukum mati, kita bisa beroleh keselamatan adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Seperti itu adik-adik. Jadi kita belajar bahwa dari kisah perjanjian lama ada korban domba. Dan domba ini sebetulnya di perjanjian baru melambangkan Tuhan Yesus. Korban yang sejati adalah Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini adik-adik, kita mau simpulkan, kita belajar apa saja adik-adik. Yang pertama, kita mau jadi seperti umat Israel adik-adik, menjadi umat pilihan Allah. Membedakan mereka dari bangsa Mesir. Bangsa Mesir kena hukuman bertubi-tubi yang banyak. Karena Raja Firaun mengeraskan hatinya, tidak mau taat sama Allah. Tapi bangsa Israel taat sama Allah. Dia menjadi umat pilihan Allah. Dan akhirnya mereka bisa lepas dari roh maut adik-adik. Anak-anak sulung tidak ada yang mati satupun dari orang Israel. Jadi kita mau belajar, yang pertama adalah kita mau menjadi umat pilihan Allah. Dengan cara apa adik-adik? Dengan cara taat. T-A-A-T. Taat sama firman Tuhan, ya. Taat sama firman Tuhan. Nah, kalau sekarang kita hidup, ya, kita juga harus taat sama orang tua. Kita harus taat sama pemerintah adik-adik. Kalau sekarang sedang ada wabah, ya, kita juga sedih ya, karena kita tidak bisa kumpul-kumpul, kita harus banyak di rumah adik-adik. Nah, kita harus taat juga sama pemerintah adik-adik, ya, karena pemerintah sudah dapat otoritas dari Tuhan. Jadi kita juga harus taat. Kalau disuruh stay home, ya kita harus diam di rumah. Kecuali kalau ada yang mendesak baru kita keluar, ya adik-adik, seperti itu. Nah, yang kedua, kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar bahwa di Paskah Perjanjian Lama ada korban yang harus dipersembahkan. Korban itu adalah domba. Dan domba ini sebetulnya melambangkan di Perjanjian Baru adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah korban sejati yang menyelamatkan kita sehingga kita semua beroleh keselamatan. Ya, kalau zaman sekarang kita mau mempersembahkan berapapun domba, kita tidak bisa menebus hidup kita adik-adik. Tapi karena Tuhan Yesus, anugerah yang telah diberikan kepada kita, ialah korban sejati kita.
Dan kalau kita percaya Tuhan Yesus Juru Selamat dan Tuhan kita, maka kita akan beroleh keselamatan. Gitu ya adik-adik. Jadi ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita jadi umat pilihan dengan cara taat. Ya adik-adik. Yang kedua, kita belajar bahwa domba adalah korban dan sebetulnya Tuhan Yesus adalah korban sejati. Jadi kita mau lakukan dua hal itu ya adik-adik. Bisa semua ya adik-adik? Oke. Nah kemudian sekarang Kak Cynthia akan mengajak adik-adik semua untuk melakukan aktivitas ya adik-adik. Melakukan aktivitas, kita akan membuat sebuah prakarya ya. Prakarya ini adalah domba adik-adik. Jadi kita akan membuat semacam boneka domba ya. Tapi nanti Kak Cynthia harus pindah tempat karena harus ada mejanya ya adik-adik. Nah nanti jangan lupa adik-adik, prakarya yang adik-adik sudah buat nanti dipost di Instagram ya. Lalu nanti setelah dipost, maka Bethany Kids akan memilih adik-adik 3 pemenang, 3 karyanya yang terbaik ya. Seperti itu. Nanti adik-adik yang terpilih sebagai pemenang ada 3, nanti akan diberikan hadiah. Hadiahnya bisa nanti diberikan ketika kita sudah masuk, atau nanti kakak-kakak semua pikirkan apakah bisa untuk dipaketkan ke rumah adik-adik sekalian. Seperti itu ya adik-adik. Jadi semangat semuanya mengerjakan aktivitas ya. Jadi hari ini kita mau membuat sebuah aktivitas adik-adik ya. Nah aktivitasnya tadi kan orang Israel harus mempersembahkan apa adik-adik? Anak domba ya. Jadi kita hari ini mau membuat domba ya adik-adik. Nah nanti jadinya singkatnya seperti ini adik-adik dombanya ya. Ya seperti ini. Nah Kak Cynthia terangkan dulu bahan-bahan apa yang diperlukan untuk membuat domba ini ya adik-adik. Nah yang pertama kita butuh botol ya, botol bekas saja adik-adik. Adik-adik cari botol di rumah, kalau bisa yang kecil saja ya. Lebih kecil lebih baik supaya kita nanti tidak buang-buang tisu atau tidak buang-buang kapas ya adik-adik. Jadi kita butuh botol plastik bekas ya yang sudah dibersihkan. Kemudian kita butuh isolasi ya. Kemudian kita butuh spidol. Kita butuh karton putih yang agak-agak tebal ya adik-adik. Karton putih yang agak-agak tebal tapi cukup sedikit saja kok. Sebetulnya kita cuma butuh karton-karton putih ini untuk menjadi 4 kaki dari dombanya ya. Jadi nanti kartonnya ini akan dibuat menjadi kaki domba seperti ini ya adik-adik, seperti itu. Nah kemudian selain karton kita butuh lem ya, untuk mengelemkan tisu atau kapas ke botolnya tadi ya, seperti itu. Nah yang pertama kita mau buat kakinya dulu adik-adik ya. Kita buat kakinya dulu dari karton. Kita potong ukurannya ya kira-kira ya 2 cm kali 5 cm ya, atau 6 cm, 2 kali 6 cm ya. Dipotong sehingga dapat 4 karton untuk 4 kakinya dari si domba ya adik-adik. Nah kita lipat satu karton ini, dilipat dibagi 3 adik-adik ya. Dibagi 3, dilipat seperti ini. Nah dilipat dibagi 3. Nah ya jadi seperti ini, dilipat dibagi 3 jadi segitiga ya adik-adik. Nah seperti ini. Kemudian pas di potongannya ini adik-adik itu diisolasi ya, diisolasi. Oh ya tapi Kak Cynthia lupa. Nah sebelum diisolasi adik-adik ya, tadi kan sudah kita lipat. Nah bagian yang putih itu sebagian diwarnai. Oh iya lupa tadi ya, ada bahan satu lagi yang belum. Ada 2 ding, ada gunting dan ada spidol ya adik-adik, spidol hitam. Nah atau boleh juga pakai pensil warna hitam. Sebelum kita isolasi kita warnai dulu kakinya ya, yang bagian bawah ya. Kita warnai dulu hitam, tapi nggak usah semua, cukup kira-kira 2 cm saja ya adik-adik diwarnai ya. Diwarnai hitam seperti ini sampai penuh. 2 cm ya, ketinggian 2 cm diwarnai hitam, dipenuhkan ya, sehingga nanti singkat cerita jadi kayak gini ya, diwarnai hitam semuanya ini sampai sini. Ini kan Kak Cynthia masih belum selesai, jadi ini diwarnai hitam
sampai selesai ya adik-adik, sampai semuanya terwarna hitam di yang bagian ini. Yang ininya nggak usah ya. Kemudian setelah diwarnai misalnya sudah selesai, kemudian dilipat jadi 3 tadi ya adik-adik, dilipat jadi 3. Nah, dilipat jadi 3 seperti ini. Kemudian kita isolasi ya adik-adik. Kita isolasi ya. Nah, kita isolasi begini. Kemudian yang bagian atas juga tengahnya juga diisolasi. Lalu atasnya juga boleh diisolasi ya. Kemudian ini digunting bagian atas ya. Bagian atas ini digunting sedikit, kira-kira setengah senti ya. Digunting sedikit ya, semua bagiannya digunting. Ini nanti diisolasi, dilanjutkan diisolasi yang bagian tengah. Nah, terus ini adik-adik yang tadi sudah digunting ini dibuka ya, dibuka gini. Kemudian ini dilemkan ke badan botolnya ya. Jadi ini nanti akan menjadi kaki ya, seperti ini adik-adik. Nah, ini dilemkan. Nah, ini dilemkan sehingga jadi seperti ini adik-adik. Nah, kemudian yang lainnya nanti ya, kalau sudah ini misalnya sudah jadi 4-4-nya dibuat gitu semua. Lalu ini juga dilem di sini, deket-deket aja jaraknya. Kalau kejauhan nanti dombanya nggak bisa berdiri ya. Jadi deket-deket aja. Ini dilem lagi ya, dilem lagi, deket-deket aja adik-adik ya, dilem semua. 4 kakinya semuanya nanti dilem ya, diisolasi. Nah, yang ini juga di sisi yang di sisi sejajar dengan yang tadi ya. Ini juga dilem, diisolasi. Ya. Nah, nanti yang ini juga dilem ya adik-adik, ini juga dilem. Nah, nanti jadi ini bisa berdiri. Nah, ya adik-adik. Nah, ini nanti jadi bisa berdiri seperti ini ya. Jadi kalau sudah dilem, terus kan sudah jadi nih kakinya. Nah, badannya ini kita penuhin dengan tisu atau kapas bulat. Kalau adik-adik mamanya punya kapas bulat itu lebih bagus, nanti lebih cepat, jadi tidak perlu membulat-bulatin. Tapi kalau Kak Cynthia, karena Kak Cynthia nggak bisa keluar rumah jauh-jauh ya, Kak Cynthia pakai bahan yang ada aja di rumah ya. Jadi Kak Cynthia pakai tisu, kemudian Kak Cynthia bulat-bulat begini adik-adik, dipenyet-penyet ya, jadiin buletan. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini kasih lem ya, kasih lem. Nah, kalau ada kapas bulat lebih enak. Kapas bulatnya langsung dikasih lem, atau biar gampang nanti adik-adik semuanya siapkan buletan-buletan tisu atau kapas bulat tadi sudah banyak ya, sudah disiapin semua kapas bulatnya. Ini aja badannya langsung dilem ya. Kalau Kak Cynthia sih mengurangin supaya nanti jangan terlalu cepat kering, jadi ini dilem sebagian, misalnya segini dulu dilem, kemudian ini nanti ditempel, nanti tempel lagi sampai semuanya terisi dengan bulatan-bulatan kapas atau tisu ya, seperti itu. Seperti ini nanti jadinya ya badannya. Sama belakangnya juga dikasih ya adik-adik, sisi-sisi sini juga dikasih. Nah, kemudian kalau nanti sudah semua dikasih kapas ya atau tisu, nanti kita buat yang selanjutnya adalah kita gambar mukanya adik-adik, karena kita perlu bikin mukanya dombanya ya adik-adik. Kita pakai gambar seperti ini adik-adik ya. Kita siapkan karton putih. Nah, kita gambar bulatan lumayan besar ya adik-adik, seperti ini misalkan. Nah, besar. Kemudian ini dibuat, nah, dibuat kupingnya adik-adik. Nah, seperti ini ya, dibuat kupingnya ya adik-adik ya, seperti ini. Jadi digambar seperti ini adik-adik, bulatan besar
kemudian kupingnya ya. Sudah. Nah, ini. Ya, bulatan besar, kemudian ada kupingnya ya, digambar seperti ini adik-adik. Kemudian ini jangan lupa di sini kita kasih mata adik-adik, dikasih mata. Sebentar, kasih mata. Kasih mata. Nah, kasih 2 mata ya, kasih 2 mata kayak gini. Ya, sudah. Kasih 2 mata, habis gitu kasih lagi dalamnya hitam, hitam. Nah, seperti ini. Nah, kasih tengahnya dikasih bulatan hitam. Sudah. Kemudian yang lainnya kita warnain hitam. Ya, kita warnain hitam semuanya. Jadi sisi yang kuping ya, sisi yang kuping, sisi muka selain mata ya. Sisi muka di luarnya mata itu juga dikasih warna hitam, diwarnai pakai pensil warna atau pakai spidol ya. Jadi nanti jadinya seperti muka domba ini adik-adik ya, seperti itu. Nanti kalau sudah jadi, sudah diwarna, kemudian digunting adik-adik, ini digunting ya. Kita perlu gunting, kita gunting sesuai pola gambar adik-adik tadi ya, digunting sesuai polanya. Kemudian kalau sudah, nanti polanya ini ditempel. Nah, ditempel di mana? Ditempel di sini. Nah, nanti jadi deh mukanya ya. Jadi nanti jadinya seperti ini adik-adik. Kita sudah selesai membuat domba ya. Seperti ini. Oke. Bisa ya? Nah, jangan lupa nanti kalau sudah selesai, adik-adik dombanya ya, dombanya sama adik-adik difoto. Adik foto sama dombanya seperti ini misalnya, seperti Kak Cynthia sekarang pose. Kemudian nanti habis gitu ya, habis kita foto seperti ini. Lalu nah, setelah difoto, adik-adik post di Instagram ya adik-adik. Adik-adik post di Instagram ya. Post di Instagramnya, boleh Instagramnya mamanya atau papanya, kalau adik-adik punya. Nanti foto yang tadi adik-adik sudah foto di-post, kemudian di-tag ya. Di-tag atau di-mention IG-nya Bethany Kids ya. Jadi mention Bethany Kids Ministries ya. Tulisannya B Bravo E T H A N Y K I D S Ministries ya. Nanti ada tulisannya. Ya, nanti ada tulisannya di bawah sini ya adik-adik. Nanti adik-adik tag atau mention Bethany Kids Ministry. Seperti itu. Jadi hari ini kita tadi belajar apa aja adik-adik? Kita harus menjadi umat pilihan Allah dengan cara taat. Yang kedua, kita percaya bahwa korban sejati kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita mau berdoa ya adik-adik. Kita doa tutup. Kita mau berdoa untuk negara kita, juga untuk kita semua supaya diberikan kesehatan. Ayo kita berdoa, tutup mata semuanya, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Dan sekarang kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa untuk Presiden Jokowi, juga untuk Wakil Presiden, juga untuk seluruh jajaran menteri, sampai ke pemimpin-pemimpin di bawahnya Tuhan. Engkau memberkati dengan hikmat-Mu, Engkau memberkati dengan hati yang takut akan Engkau. Engkau juga memberkati dengan kesehatan dan kekuatan untuk mereka semua. Engkau juga turut memberkati Tuhan kakak-kakak kami Tuhan yang bertugas sebagai tenaga medis. Engkau juga memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami sekarang juga berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami juga dengan kesehatan, dengan sukacita Tuhan. Hidup kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya di mana Engkau hadir di dalam hati kami, disitulah ada sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mau serahkan doa kami Tuhan, setiap orang-orang yang kami kasihi, keluarga kami semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya pemulihan terjadi juga untuk keluarga kami dan juga untuk negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita ketemu lagi di hari Paskah.